terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Diduga dianiaya rekannya, seorang pemuda di Merauke ditemukan tewas. Jenazah polisi korban penembakan orang tak dikenal di Puncak Jaya akhirnya dimakamkan di Kabupaten Kerong. Diduga kelelahan, calon wakil gubernur Papua Selatan meninggal dunia. Kabar duka mengejutkan para pendukung pasangan calon gubernur Papua Selatan nomor urut 1. Calon wakil gubernur Petrus Safan Sabtu lalu meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Dalam Pilkada Papua Selatan, Petrus Safan berpasangan dengan calon gubernur Darius Gepse. Selama 2 hari terakhir, almarhum menjalani perawatan di ICU Rumah Sakit Bunda Pengharapan akibat kelelahan. Menurut Paul Kalalo, Humas RSUD Merauke, Petrus dilarikan ke rumah sakit dan langsung masuk ruang ICU. Namun setelah 2 hari menjalani perawatan, Petrus akhirnya meninggal dunia. Almarhum Bapak Petrus Safan itu sempat dirawat 2 hari di rumah sakit Bunda Pengharapan. Dengan keluhan awal adalah nyeri dada dan penurunan kesadaran. Kemudian dari sana dirujuklah ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke hari ini, tadi pagi. Dan ternyata kondisinya beliau semakin menurun dan terjadilah gagal napas sehingga menyebabkan beliau tutup usia. Dicurigai awal kejadiannya adalah karena serangan jantung. Itu sih memang diduga seperti itu karena beliau mengikuti kegiatan secara padat ya, kalau menurut informasi yang kami terima selama tahapan awal sebelum penetapan sampai setelah penetapan. Tapi karena beliau sudah mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan, tentunya hal itu adalah hal yang di luar kendali kita. Gitu. Tapi secara umum dok, mungkin kira-kira apakah bisa dikatakan bahwa akibat dari kelelahan itu dok, sehingga beliau meninggal ini? Iya, kami tidak bisa memberikan penjelasan secara lebih detail karena memang tidak dilakukan otopsi atau dilakukan pemeriksaan lengkap untuk mendiagnosa penyebab kematian secara langsung. Gitu. Sempat mendapatkan penanganan di sini? Iya, sempat masuk di ICU dari saat beliau masuk di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke langsung dirawat di ICU. Selama beberapa hari terakhir, Petrus Safan dan Darius Gepse aktif berkampanye. Ia bersaing dengan 3 calon pasangan lainnya untuk memperebutkan jabatan gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan. Pilkada di Provinsi Papua Selatan baru pertama kali berlangsung setelah menjadi daerah otonomi baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Empat pasangan calon bupati dan wakil bupati Merauke saat berkampanye menawarkan visi dan misi mereka kepada masyarakat Merauke. Kampanye berlangsung sejak 25 September dan akan berakhir pada 23 November sesuai dengan peraturan KPU. KPU Kabupaten Merauke kembali mengimbau semua pasangan calon, khususnya tim sukses agar tidak melanggar aturan kampanye, khususnya pemasangan alat peraga kampanye sesuai tempat agar tidak merusak pemandangan kota. Waktu kampanye itu ya dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore ya. Untuk yang rapat terbuka, kemudian dialog rapat tertutup, dialog dengan masyarakat. Nah, kemudian pemasangan APK alat peraga kampanye itu memang diharapkan tidak di luar zona. Artinya kita sudah menyepakati dalam rapat koordinasi bersama LO dari pasangan calon untuk di jalan protokol itu tidak sembarang dipasang, hanya di sekretariat. Kemudian di rumah-rumah warga, di tempat usaha, badan swasta, itu memang kalau menurut KPU itu hanya dengan seizin dari yang bersangkutan atau pemilik tempat. Namun kemarin disepakati karena hadir juga Kesbangpol dan Satpol PP
menjaga keindahan kota kita, Kabupaten Merauke ini, maka disepakati untuk tidak dipasang selain di posko pemenangan atau tempat relawan, dan itu harus ada pemberitahuan kepada KPU atau Bawaslu. KPU mengingatkan, sesuai peraturan, pasangan calon tidak boleh memasang APK di tempat umum, seperti sekolah, perkantoran, dan tempat ibadah. 4 paslon bupati dan wakil bupati Merauke yang saat ini berkontestasi, yakni pasangan Christian Gebse dan Kusmanto, Martinus Guntur Ohoi Wutun dan Prayogo, Yosep Gebse dan Fauzun Nihayah, serta Hendrikus Mahuse dan Ridwan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Setiap kali pelaksanaan pilkada di Merauke, Papua Selatan, peredaran uang palsu juga meningkat. Polres Merauke meminta masyarakat waspada, khususnya pengusaha, pemilik kios, hingga warung. Kelompok ini menurut polisi seringkali menjadi korban karena lengah dan tidak teliti. Di sini perlu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Merauke dan sekitarnya terkait mulai adanya beredar uang palsu, ya, baik pecahan 50 maupun 100 ribu itu sudah ditemukan di Kota Merauke, sehingga kita menghimbau kepada seluruh masyarakat dan lebih khusus kepada kios-kios dan warung-warung agar mewaspadai dengan peredaran uang palsu ini terkait menjelang pilkada, ya. Jadi semua kita harus antisipasi untuk sama-sama kita menjaga situasi keamanan dan ketertiban untuk kelancaran pelaksanaan pemilu. Jadi diharap supaya semua masyarakat lebih waspada terhadap uang palsu. Polres Merauke saat ini tengah menyelidiki satu kasus uang palsu yang diterima pemilik kios atau warung di Merauke. Polisi meminta masyarakat agar segera melapor jika menemukan uang palsu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.